merupakan satu momentum, satu peristiwa yang diinisiasi oleh para generasi muda, sebut saja ini generasi muda kan gitu ya, dalam rangka menciptakan peradaban masa depan. Mengapa peradaban masa depan? Karena ya kita maju bukan ke belakang, tetapi ke depan, gitu ya. Bahwa saya mungkin mengajak bertaruh ya dengan teman-teman, bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu adalah satu kondisi, satu hal yang diharapkan oleh masa depan, gitu. Sehingga jika tidak dimulai dari sekarang, maka kita akan mengalami keterlambatan untuk menguasai masa depan tadi, kayak gitu. Antara lain, Jepang sejak 2019 sudah mengajak kita ke masyarakat 5.0 ya. Nah, kemudian pertanyaannya, apa yang udah kita lakukan untuk hal itu? Kemudian juga milestone atau tonggak universitas di dunia itu kan dari pengajaran kemudian untuk melangkah ke universitas penelitian, research university. Nah, hari ini di era 4.0 itu mindset kita harus sudah berubah dari universitas pengajaran ke universitas penelitian, kayak gitu. Nah, universitas pengajaran itu masa lalu, sudah nggak boleh lagi dipakai. Hari ini kaki kita harus sudah mulai menginjakkan pada milestone kampus riset, kampus penelitian. Karenanya sejak semester 1 itu mahasiswa harus sudah mulai penelitian sederhana, penelitian mini, riset mini. Saya melihat di SMA saja, dulu Budian itu SMA 24 ya, mereka sudah belajar riset itu, paling tidak studi komparatif. Pak Hamdan juga dulu di sekolahnya kan pasti oleh gurunya itu disuruh belajar mengamati, mengobservasi, kemudian ya riset mini gitu, penelitian mini gitu. Nah, ketika masuk ke kampus, ini kemudian nggak boleh lagi kembali pada wacana gitu, nggak boleh kembali pada ya pengajaran gitu. Dia harus melakukan riset-riset mini tadi. Nah, ini saya hanya mengantarkan gitu, Budian ya, Pak Hamdan ya, karena nanti masa depan itu adalah masa depannya Pak Hamdan, masa depannya Budian, masa depannya, saya melihat tadi ini ada siapa ya, ada Aldi, ada Perli, ada Busro. Ini bukan masa depan, bukan masa depan bukan masa depan saya, bukan masa depan usia saya gitu. Nah, saya pasti akan masuk di zona-zona yang nyaman menurut kami gitu kan, zona yang enak menurut kami, karena pertarungan dengan problem lingkungan dulu itu sudah selesai. Apabila seusia kami harus bertarung dengan problem hari ini, itu terlampau lelah, sangat lelah sekali. Nah, oleh karenanya
pertarungan untuk menggapai masa depan itu hari ini adalah giliran yang muda-muda ini gitu. Sesuatu dengan tantangan zamannya. Nah, antara lain, wah itu sudah bukan akademisi kalau tidak ngerti Mendeley. Saya belajar dari Mas Busro gitu. Saya seperti Mas Busro itu adalah Kiai Mendeley ya. Mas Busro itu Kiai Mendeley, kemudian saya muridnya. Saya belajar sejak ini loh, sejak Ikro 1, Ikro 2, Ikro 3 itu tentang Mendeley kepada Mas Busro gitu. Ya bolehlah, ini adalah pernyataan ekstrim bahwa hari ini bukan akademisi namanya kalau ia tidak mengenal Mendeley. Ya mohon maaf, saya menyebutkan apa namanya, menyebutkan merek perusahaan ya, itu mohon maaf sekali karena serta merta kapitalisme selalu ikutan kok di dalam sebuah peradaban. Jadi udah enak nyebut Mendeley padahal ada Jotero. Nggak apa-apa saya disalahkan soal ini, tetapi maksudnya adalah kalau hari ini kita belum memahami dan belum menerapkan apa manajemen referensi, maka bukan akademisi namanya, itu mindset dari paradigma atau tonggak universitas penelitian kayak gitu ya. Dan itu tidak akan didapatkan, tidak akan diperoleh dari para soko guru universitas pengajaran. Saya, Prof. Aan, dekan-dekan semuanya itu ketika masa keemasan universitas pengajaran, hari ini bukan lagi universitas pengajaran tapi harus sudah mulai pada universitas penelitian. Salah satu syaratnya itu adaptasi terhadap hal-hal teknis seperti Mendeley tadi. Apabila tidak Mendeley maka tidak sah sebagai insan akademiknya. Apabila tidak menerapkan hal semisal Mendeley, maka dia tidak sah sholatnya gitu, harus kayak begitu gitu. Jadi ngapain sholat tidak wudhu? Nah, aplikasi Mendeley itu adalah wudhunya gitu. Dan saya belajar sorogan pada Kiai Busro ya, pada Kiai Busro tentang hal itu. Bahkan sebelumnya saya juga belajar pada mohon maaf Prof. Dani ya, ketika itu sejak manual ya, kemudian ya yang di Microsoft Word itu ya. Pokoknya ini wajib deh kan gitu. Eksistensinya harus di situ. Jadi generasi sekarang bukan generasi siapa yang oratornya bagus. Nggak usah jadi Mario Teguh, nggak usah jadi Yusuf Mansur, nggak usah jadi nggak usah jadi Abdus Somad, nggak usah jadi, ya jadilah orang yang paling adaptif ya terhadap aplikasi-aplikasi hari ini. Dan saya juga aki-aki masih belajar ya, aki-aki ya, bukan generasi milenial maksudnya ya, udah lewat dari generasi itu gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, dulu itu ada rejim bahwa publikasi atau penulisan akademik itu dimiliki oleh orang-orang pinter. Nah saya itu bukan kategori orang pinter sejak dulu, Pak Hamdan. Kalau Pak Perli, Pak Hamdan, dan teman-teman semua di sini ada Bu Elis, orang pinter. Saya bukan orang pinter. Dan di masa lalu itu ada sebuah rejim di mana publikasi ilmiah dan penulisan artikel ilmiah itu milik orang pinter. Tetapi saya mendapat motivasi dari Prof. Dani bahwa penulisan artikel ilmiah itu murni skill gitu. Nah, dari situ maka
Saya mulai belajar menulis artikel dan pasti semua bisa. Saya takjub sekali ya ke Prof. Dani yang hari ini sebagai Dirjen Pendis itu 2 jam bisa selesai menulis artikel. Ya sama halnya itu Budian, kemudian ada Pak Hamdan, ada Pak Perli, ada Aldi, Bu Elis juga, ada Pak Setia. Semuanya itu udah sangat luar biasa sekali ya, bisa cepat. Ternyata skill. Oleh karena itu kan menjadi tegas sekali, yang tidak menulis artikel berarti dia cuma bicara aja gitu. Tidak produksi, tidak menempatkan skillnya. Jadi ukuran akademisi hari ini adalah berapa publikasinya di Google Scholar. Bukan dia bukan era Soekarno berorasi ya hari ini tuh. Bukan era pidato gitu, tetapi era saya juga ini kan pidato tanpa sistematis, Budian ya, karena kan pidato tinggal copy paste aja. Jadi saya ngomong dari dalam hati aja, Budian gitu, ya. Eh, itu apa namanya? Eh, itu satu-satunya bukti kinerja gitu, bahwa kita sudah bekerja ketika ada publikasi di Google Scholar, terdeteksi di Google Scholar atau di Sinta. Nah, selain itu nggak ada lagi loh indikator bahwa kita udah bekerja gitu. Jadi kalau dulu ada istilah lost generation, maka hari ini siapa yang tidak memiliki data publikasi di Google Scholar, dia lost, dia hilang, dia nggak ada. Apa namanya, tidak ada, tidak tercantum secara hakiki sebagai akademisi gitu, kayak gitu. Nah, dalam hal ini saya belajar kemudian ya detail dari mulai Budian ini judul gimana sih membuat judul. Budian saja belajar buat judul sampai ke Malaysia itu ya, kursus tentang judul. Saya punya 3 model judul dari Budian gitu. Eh, tapi saya juga masih terus belajar ke mana UGM ya. Terus kalau dari Pak Hamdan saya dapat ilmu tentang parafrase dan bagaimana mengutip gitu. Dari Pak Perli saya masih ingat saya dapat ilmu tentang bagaimana melakukan discussion gitu ya, diskusi, melakukan pembahasan di bagian artikel. Jadi maksudnya saya tuh nggak pernah belajar dari profesor tentang menulis ini gitu. Saya peroleh semuanya dari yang muda-muda dan bersemangat ini gitu. Karena dulu nggak ada ini apa namanya nggak ada nggak ada academic writing zaman dulu itu gitu ya. Yang ada teori menulis dan semuanya pinter teori gitu kan. Kalau hari ini sudah dituntut praktik kayak gitu. Nah, kemudian semuanya teman-teman gitu ya, mohon maaf di sini juga banyak senior gitu ya. Eh, ini adalah satu peristiwa yang apa namanya eh, langka ya, sebuah awal atau bahkan bukan awal ya, melainkan kelanjutan dari upaya-upaya kita. Nah, bagaimana kita secara bersama kemudian bisa menunjukkan karya-karya kita dalam bentuk karya ilmiah. Saya atas nama seluruh sivitas akademi, khususnya amanah dari Pak Rektor, Pak WR1, dan lain sebagainya, mengucapkan terima kasih, dan kami juga akan terus mengikuti kegiatan ini. Yang pasti jangan minder, ya nggak boleh minder. Seluruhnya harus percaya diri karena pasti semuanya bisa. Dan justru gitu ya, malah sudah pada hebat-hebat di sini. Ada Aldi saya lihat ya, yang baru diangkat menjadi CPNS. Itu kan skopusnya udah berapa itu ya. Nah, maka itu harus terus didorong. Jadi
maksud kami biarlah kami yang tua-tua ini mendorong saja gitu ya. Jangan dituntut yang tua-tua ini menulis, tetapi celakalah generasi muda apabila tidak menulis, kayak begitulah kira-kira. Tetapi saya juga masih terus belajar. Singkat kata, masa depan itu milik apa namanya? Masa depan ini milik generasi semua. Nanti di antara teman-teman di sini tentu saja di masa depan akan ada yang menjadi rektor, akan ada yang menjadi pejabat dan lain sebagainya. Maka dimulai hari inilah dedikasi itu. Dan sebentar lagi kami pensiun loh, gitu ya. Bukan penentu masa depan, melainkan generasi sekarang inilah yang menjadi penentu masa depan. Terima kasih untuk mendapat khidmat. Mohon maaf apabila terlalu panjang lebar. Mari kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahannya dan semangatnya sebenarnya Pak Wahyudin Dharma Laksana. Jadi mudah-mudahan di sini teman-teman kita bisa jadi bagian masa depan gitu ya, masa depan publikasi untuk lembaga kita, untuk kita juga gitu ya sebagai dosen. Mungkin Bapak Ibu tidak berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke agenda yang utama. Di sini sudah hadir para narasumber, ada Bu Diana, apa ya nyebutnya ya, tutor, narasumber, atau apa nih? Karena kita lebih ke sharing ya, Bapak Ibu ya. Di sini sudah hadir Bu Diana, Pak Dindin Nasrudin, dan Pak Busro. Sudah hadir kan? Ya mungkin langsung saja teknisnya saya serahkan kepada Bu Diana, Pak Dindin, dan Pak Busro. Silakan. Dindin mau duluan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas pembukaannya dan juga semangatnya dari Pak Yudi. Juga terima kasih atas kehadiran para teman-teman di sini. Saya lihat ada 102 partisipan. Kami nanti akan membagi menjadi 3 breakout room, di mana setiap breakout room akan ada satu orang, apa ya kita menyebutnya, tutor ya, atau apa ya, ada teman pendamping lah ya, yaitu saya, Pak Dindin, dan Pak Busro. Mengenai teknisnya, saya melihat apakah rekan-rekan sudah mengisi link Google Drive yang Google Form yang dibagikan di WhatsApp ya? Sudah. Sudah. Baik, terima kasih. Karena di sini ada 74 yang sudah mengisi. Mungkin saya akan bagi 3 ya, kemudian ya, atau gimana nih? Iya, Bu, untuk dibagi 3 kelas aja. Baik, bentar. Atau mungkin kalau mau gampang per angkatan, Bu. Karena saya lihat lengkap ya, maksudnya ada 2019 ada, 2020 ada, 2021 ada. Terus yang mungkin saya yang akan membuat lainnya 3 breakout room di sini. Angkatan 2019, itu ya Bu ya, dari betul. 19, kemudian 2020 dan 2021. Baik, bentar. Iya. Baik. Apakah sudah muncul? Jadi saya sediakan 3 breakout room. Silahkan Bapak Ibu masuk ke room angkatannya masing-masing. Kalau ada peserta yang di luar dari 3 angkatan itu, boleh mengikuti room mana saja. Itu mungkin ya? Ya. Iya. Sebentar.
Mungkin boleh dibantu di rename juga nama Bapak Ibu di sini dengan diawali angkatannya 2019, kemudian strip Dina Ramdhania misalnya, atau sebagainya. Jadi biar memudahkan para host untuk memasukkan ke room masing-masing. Apakah ada yang kesulitan masuk ke breakout room? Boleh raise hand. Baik, Bapak Ibu yang di main room, saya izin leave ke breakout room. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di breakout room saya ini aja ya, saya sebar saja. Pak
Pak Busro barangkali bisa langsung bergabung di 2019, Pak. 2019 ya? Ya. Waduh, siap. Kakak tingkat ini mah. Hmm.